Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Jari. Sebagai moderator bersama rekan-rekan saya akan membahas tentang migrasi pada hewan. Yaitu poin-poin penting yang harus diketahui adalah: satu, pengertian dari migrasi pada hewan. Yang kedua adalah faktor dari migrasi pada hewan. Yang ketiga adalah bagaimana hewan tersebut melakukan migrasi. Yang keempat adalah bagaimana home range dari tipe-tipe satwa. Oke, akan kami bahas di selanjutnya. Migrasi hewan. Migrasi dalam ekologi adalah pergerakan besar-besaran anggota suatu spesies lingkungan yang berbeda. Migrasi adalah perilaku alami dalam komponen siklus hidup. Migrasi hewan adalah sebuah gerakan periode hewan dari tempat di mana ia telah tinggal ke daerah yang baru, kemudian kembali lagi ke tempat asalnya. Faktor hewan berimigrasi adalah yaitu mencari makanan yang berlimpah. Yang kedua adalah faktor untuk berkembang biak. Faktor-faktor yang menentukan metode migrasi adalah variabel karena ketidakkonsistenan dan perubahan peristiwa musiman utama. Jenis-jenis migrasi. Yang pertama itu adalah migrasi hewan, pergerakan fisik oleh hewan dari suatu area ke area lain. Yang kedua ada migrasi burung, perjalanan musiman reguler yang dilakukan oleh banyak spesies burung. Yang ketiga adalah membalikan migrasi, sebuah fenomena dalam migrasi burung. Yang keempat ada migrasi ikan, perjalanan rutin ikan. Yang kelima ada migrasi serangga, pergerakan musiman serangga. Yang keenam adalah migrasi Lepidoptera, pergerakan kupu-kupu dan hangat. Yang ketujuh ada migrasi vertikal makanan, migrasi harian dilakukan oleh beberapa organisme laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurhanisa akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu faktor terjadinya migrasi. Yang pertama itu ada iklim. Gerakan perpindahan hewan biasanya terkait pada perubahan musim. Banyak hewan yang akan bermigrasi ke daerah utara bumi karena pada bagian utara bumi menyimpan banyak pasokan makanan yang baik. Kemudian sifat satwa. Migrasi pada satwa yang disebabkan sifat satwa ini, seperti bermigrasi untuk mendapatkan pasangan atau untuk kawin dan berkembang biak. Salah satunya terjadi pada hewan tongeret, yaitu serangga yang berbunyi nyaring. Kemudian makanan. Pada umumnya, satwa kebanyakan migrasi untuk mendapatkan makanan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antara hewan yang bermigrasi yaitu hewan jenis burung pemangsa. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kemudian materi yang selanjutnya itu tipe-tipe migrasi. Nah, menurut Susanto pada tahun 2008 migrasi ini dibedakan menjadi beberapa tipe. Nah, yang pertama migrasi harian. Nah, di mana migrasi harian ini dilakukan dalam 1 hari atau kurang untuk pergi dan kembali. Nah, kemudian yaitu migrasi musiman. Nah, migrasi musiman ini juga disebut dengan migrasi annual. Nah, di mana dalam hal ini waktu yang diperlukan hewan untuk pergi dan kembali atau untuk menetap untuk sementara ataupun seterusnya kurang lebih 1 musim. Nah, sehingga dalam tahun yang sama hewan yang berada di 2 tempat yang berbeda. Nah, kemudian yang terakhir yaitu migrasi lokal. Nah, migrasi lokal tidak melibatkan perubahan ketinggian tempat dan tidak sampai melintasi garis bintang karena jarak yang ditempuh pun amat terbatas. Nah, migrasi ini banyak dijumpai di daerah padang rumput, daerah tropis yang musim penghujan dan kemaraunya berpengaruh pada persediaan air. Home ranges dari tipe-tipe satwa. Home range adalah daerah di mana hewan tersebut hidup. Home range hewan adalah suatu tempat di mana hewan-hewan tersebut menutup atau bersisiran pada tempat tersebut untuk mencari makanan, kawan, dan lain-lainnya. Ada pula beberapa dari home range omnivora dan home range herbivora akan meningkatnya seiring dengan bertambahnya ukuran tumbuhan, yaitu yang pertama home range satwa gajah, yang kedua home range satwa macan tutul, yang ketiga yaitu home range satwa babi hutan, dan yang keempat home range satwa tikus. Mungkin sekian dari saya.
Hubungan antara migrasi dan fluktuasi populasi. Hubungan antara migrasi dan fluktuasi terjadi akibat fluktuasi populasi itu meningkat, sehingga untuk menjaga agar tidak terjadinya perebutan terhadap ruang dan makanan, maka sebagian populasi akan melakukan migrasi. Fluktuasi populasi merupakan suatu proses naik atau turunnya populasi. Faktor ini dapat terjadi jika migrasi yang dilakukan oleh sebagian populasi untuk mencari makan ke tempat lain. Pada saat migrasi yang dilakukan oleh sebagian populasi, maka akan terjadi fluktuasi populasi menjadi menurun. Akan tetapi jika populasi yang melakukan migrasi tadi kembali, maka fluktuasi populasi akan menjadi naik atau meningkat.